Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru KKG IPS ya. Saya temui hari ini, saya ingin memverifikasi kerja dari Bu Nurida SPD IPS kelas 8 ya. Kita lihat nih dari RPP-nya dari program semester. Ini kenapa terbalik-balik ini? Ini bagaimana nih program semesternya seperti ini? Program semester itu harus ada apa? Ini program semester ini. Ini bukan program semester ini. Program semester itu ada tabel, ada jadwalnya, ada bulannya. Nah ini nggak pas, nggak benar ini program semesternya. Kemudian, nah ini CP ATP ini bukan program semester, Ibu Nurida. Jadi tolong dimasukkan lagi program semesternya atau salah input ya. Terus kita lihat RPP. Jadi melihat RPP harus berdasarkan program semester, makanya disuruh input biar jelas program Bapak Ibu bulan itu apa gitu. Jadi tidak sembarang buat tujuan pembelajaran aja. Jadi tolong di program semesternya tidak bisa kita lihat bagaimana kita bikin RPP. RPP itu diambil dari program semester. Program semester diambil dari ATP. ATP diambil dari CP elemen. CP elemen diambil dari CP. Kan gitu urutannya. Jadi kalau tidak ada muaranya nggak bisa, kita bikin aja. Nah, walaupun begitu tetap saya lihat RPP-nya. Nah, RPP-nya miring ini, susah lihatnya. Jadi murid mampu menganalisis dinamika penduduk Indonesia. Jadi kita tidak bisa memastikan TP-nya ini karena program semesternya tidak nampak. Ya Bu Nurida. Jadi makanya dilihat dulu program semester isi TP-nya apa. Nah, kalau Ibu mengambil TP ini, mengambil TP ini dari mana ini ya? Muaranya dari mana? Nah, tentu ada dasarnya mengambil TP ini. Tujuan pembelajarannya ini kan. Murid mampu menganalisis ya. Menganalisis C4. Kemudian menguraikan C2. Ya benar. Menentukan C3, menganalisis C4 ya. Ini nilainya 100 untuk rumusan TP ke indikator. Nah, kita lihat pula rumusan dari evaluasi. Uraikanlah benar ya. Ini udah bisa untuk merumuskan. Jadi menguraikan menjadi uraikanlah. Menentukan menjadi tentukanlah. Menganalisis menjadi analisislah. Nah, ini juga nilainya 100. Nah, cuma karena programnya yang tidak ada, berarti nilai instrumennya nanti ada yang kurang itu. TP sesuai dengan program semester. Nah, tentu kosong nilainya karena tidak ada program semesternya. Karena di instrumen ada itu kan, TP sesuai dengan program semester. Program semester sesuai dengan ATP. ATP sesuai dengan CP. Nah, nanti ada yang tertinggal nih. Tapi kalau untuk RPP ini udah rumusannya udah oke ya. Nah, kita lihat pula nih ke langkah-langkah. Langkah pendahuluan mengamati, menayangkan video ini mengamati ya. Kemudian mengamati mananya ya. Kemudian membaca ya, bagus. Kemudian mengerjakan LPD, yes good. Kemudian mempresentasikan referensi ya, ini nilainya juga 100 ya, langkah-langkah. Nah, tolong di asesor atau supervisornya diperhatikan ya. Jadi nanti jangan salah nilai nanti ya. Saya sudah
mengasih nilainya bagus, nanti rendah. Nah, rendahnya di mana? Ya betulnya di mana. Jadi asesor harus hati-hati menilai. Nggak bisa sembarang nilai. Terus, nah ini linknya. Jadi besok mengirimnya Bu Nurida, tolong jangan di screenshot. Filenya dikirim, berarti nggak bisa saya klik ini apa videonya. Nggak bisa saya periksa videonya. Nggak bisa saya evaluasi ya, bukan periksa. Nggak bisa saya evaluasi kesesuaiannya, karena linknya nggak bisa kalau di screenshot ditekan ya. Jadi gunanya disuruh kirim file itu biar pengawasnya bisa mengevaluasi, bisa merekomendasi. Oke, untuk apanya udah bagus nih, sumber belajarnya ada YouTube, ada buku, ada gambar. Nah, NGMP IPS MTS modul. Nah saya harap jangan buku yang digunakan tuh dari Kemendikbud ya. NGMP ini kalau mau dibaca ya untuk pelengkap aja ya, jangan jadi utama buku NGMP itu, karena tidak berwarna, referensinya kurang kuat ya, kurang kuat. Marah orang GMP Bu ya. Apa marah, biar lebih bagus. Terus oke, dah ya, sumber belajarnya udah bagus juga ini. Cuma ini aja masalahnya karena di screenshot, kemudian tidak ada program ya. Oke, kita lihat ke berikutnya bahan ajarnya. Nah, diawali dengan komik. Oke, bagus. Ada komik, is good. Ada komiknya pemantik nih. Apa ya? Nah, ini komiknya materi nih. Nah, ini nggak jadi apa? Jangan komik materi dikasih di awal. Komik yang dikasih itu komik pemantik. Ya. Yang dikasih itu komik pemantik cerita. Permasalahan, kasus. Dibuatlah sebuah cerita dari tujuan pembelajaran itu, kasusnya apa? Buat sebuah cerita. Ini kan masalah penduduk Indonesia, menganalisis dinamika penduduk Indonesia. Jadi kalau dikasih komik apa ya kira-kira yang berhubungan dengan kehidupan anak? Bisa nggak dikomikkan? Susah juga carinya. Jadi bagusnya pemantiknya video aja. Kasih video pemantik daerah-daerah kumuh ya. Kemudian cerita kehidupan yang di daerah-daerah di gang-gang sempit, cerita yang menginspirasi, cerita orang-orang miskin, cerita banjir, longsor. Ini kan penduduk ya, cerita yang berada di daerah perkotaan, cerita rakyat, orang-orang miskin. Tapi kalau bisa dibikin komiknya bisa juga ya. Cuma ini masalah materi, jadi nggak bisa masuk pemantik ya, karena ndak konteks, ndak cerita. Jadi komik itu cerita yang kontekstual, bukan materi. Kalau cerita tentu ada dialog ya. Coba saya lihat ini, perpindahan penduduk di kota, dampak nah ini kan materi sifatnya. Jadi jangan mengasih materi di awal sama anak. Kasih yang kontekstual, yang bermakna ya, yang bikin anak berpikir kritis. Kalau masukkan materi tidak berpikir kritis dia. Yuk kita jadi generasi yang peduli. Nah, ini masuk materi juga. Kasih yang bermakna, yang memancing anak, yang membuat anak berpikir kritis. Nah, ada pertanyaan pemantik. Nah, jadi pertanyaan pemantiknya harus ada kalau ada ini. Jadi ini materi ini, nggak boleh dimasukkan kepada di awal pembelajaran. Nah, Ibu kasih LKPD. Nah, berarti membaca dulu. Ya. Ini LKPD. Nah, ini terbalik. Ini materi, ini LKPD. Nah, LKPD ini, ini LKPD enggak sesuai ini. LKPD ini Bu ambil dari ini. Ya, saya kasih contoh ya. Ibu ambil dari evaluasi ini. Saya kasih contoh sekarang langsung. Mudah bikin LKPD. Ini RPP-nya Ibu udah bagus. Tinggal Ibu screenshot. Kalau malas Ibu nulisnya. Terus Bu ambil yang evaluasi, ya. Ini cara membuat LKPD dengan ChatGPT, ambil dari evaluasi, Ibu screenshot kan.
Nah, ini kan. Terus kan tinggal di galeri tadi tuh. Tinggal di galeri. Ambil evaluasi ibu tadi, kirim ke ChatGPT. Nah, ini kan kirim ke GPT. Kasih perintah, buatkan saya LKPD dari soal di atas. Nah, soal ibu udah sesuai dengan tujuan indikatornya. Oke. Nah, ini udah bikinkannya langsung kan. Nah, jadi indikatornya sesuai dengan ibu yang ibu bikin, menjelaskan, menentukan, menganalisis. Sesuai enggak? Di sini indikatornya uraikanlah, tentukanlah, analisislah. Ya. Perbaiki ya, seorang perbaiki indikatornya. Perbaiki tujuannya sesuai data di atas. Sesuai data dan perintah di atas, perintah soal di atas. Nah, ini kan diperbaikinya kan, menguraikan, menentukan, menganalisis. Makanya Bapak Ibu harus cek betul apanya. Nah, bikinkan infografis. Nah, bikinkan infografisnya. Infografis yang sesuai tujuan. Bikinkan LKPD. Langsungnya minta lagi LKPD yang sesuai tujuan. Oke, agak lambat ya. Begitu Ibu apa tadi, Ibu Nur, saya ini pelupa kalau nama tadi ya. Nah, tentang cara membuat bahan ajar. Ambil evaluasinya dari RPP. Makanya RPP perlu dibikin ya. Karena di RPP ada langkah-langkah, ada sumber belajar, ada tujuan, ada indikator. Nah, yang lain-lain itu cuma bahan ajar. Bahan ajar yang kita ambil dari RPP. Nah, LKPD itu kan bahan ajar. Nah, ini dia. Nah, bagus kan? Nah, tolong Ibu banding dengan soal Ibu tadi. Nah, menguraikan, menentukan, menganalisis. Nah, ini kan. Nah, jadi disuruh faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, kelahiran. Nah, tugas kelompok, jawablah pertanyaan berikut. Jelaskan pengertian dari 3 faktor di atas. Berikan contoh mana faktor. Nah, ini soalnya. Kemudian menentukan dampak dinamika penduduk dapat membawa dampak positif maupun negatif. Jawablah pertanyaan berikut, tentukan. Nah, cara mengatasi permasalahan penduduk. Nah, ini soalnya LKPD-nya kurang sesuai juga kan? Kurang sesuai dengan perintah soal. Nah, coba jawablah tugas kelompok. Uraikanlah, tentukanlah, analisislah. Nah, ini analisisnya. Nah, kita pengennya kata perintahnya sama ya. Coba kita perbaiki. Tolong bikin LKPD perintah kegiatan
sesuai dengan evaluasi, dengan tujuan pembelajaran, dengan perbaiki tujuan perbaiki mana ini, tolong bikin LKPD perintah kegiatan sesuai dengan perintah TP sesuai dengan tujuan, uraikanlah, tentukanlah, analisislah. Nah, ini baru sesuainya kan. Jadi kalau tidak sesuai, ibu suruh perbaiki lagi, uraikanlah. Nah, ini kan jelas. Nah, kemudian tentukanlah. Nah, analisislah. Nah, ini baru benar. Jadi kalau tidak benar, ulang lagi. Terus, kalau udah benar menurut Bapak Ibu, sesuai dengan perintah soal, nah buatkan infografisnya. Gitu ya. Jadi tidak semua yang dibikin ChatGPT itu benar. Harus kita analisis lagi, harus kita cek lagi. Nah, jangan kita dipobodoh pula oleh ChatGPT ya. Cuma dia banyak benarnya, cuma ada kesalahan juga. Itu Bapak Ibu. Dan nanti hasilnya akan saya kirim di WA Group. Oke. Nah, itu evaluasi kita dari LKPD. Jadi materi beda dengan pemantik. Jadi ada bahan ajar materi, pertama ada pemantik kalau cerita ya, ceritanya kontekstual. Yang kedua bahan ajarnya itu materi. Yang ketiga baru LKPD. Jadi yang bisa dibikin di infografis pertama komik yang menyangkut cerita. Yang kedua materi, yang ketiga LKPD. Nah, itu bisa kita bikin dengan ChatGPT, tapi dengan syarat harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, indikator, dan evaluasi. Nah, artinya guru tetap merumuskan pembelajaran berdasarkan tujuan pembelajaran, berdasarkan jenjang dan level berpikir sesuai dengan taksonomi Bloom yang Bapak Ibu pilih, yang sesuai dengan materi dan tujuan materi Bapak Ibu. Nah, ini dia. Nah, bagus kan? Jadi kalau indikator kita bagus, jadi soalnya bisa hot. Nah, jadi sangat berpengaruh indikator tersebut, sangat berpengaruh kompetensi tersebut, KKO-nya tersebut sangat berpengaruh. Makanya yang diluruskan itu dulu RPP-nya. Nah, ternyata dengan KKO berbeda itu akan menghasilkan LKPD yang berbeda. Ya, jadi nggak sama ya. Nah, nanti akan saya kirim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.